Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ferdinand Rizaldi dari kelompok 2 dengan NIM 11720700051. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai interface mikroprosesor secara serial. Nah, simak video berikut. Baik, langsung saja. Nah, di sini ada materi tentang interface mikroprosesor secara serial. Kami itu kelompok 2 dengan anggota yang pertama itu Arifah Purkonia dan yang kedua saya sendiri yaitu Muhammad Ferdinand Rizaldi. Nah, lanjut. Poin yang pertama itu ada komponen input atau output, di mana komponen input atau output itu merupakan suatu rangkaian masukan atau keluaran dengan berbagai macam bentuk dan karakter yang berbeda-beda serta bekerja dengan level tegangan yang bervariasi. Nah, komponen input atau output agar dapat bekerja dan berhubungan dengan mikroprosesor dilengkapi dengan rangkaian antarmuka atau interface. Nah, untuk contohnya, di sini bisa dilihat ada komponen input, logic, dan output. Nah, saya kasih contoh di sini ada photoelectric sensor. Ini sebagai inputnya. Nah, di sini ada motornya, motor ini, yang ini sebagai outputnya. Dan timer ini sebagai logic penghubungnya. Jadi cara kerjanya itu kan di sini ada photoelektrik, pasti dia mempunyai transmitter dan receiver. Nah, ketika transmitternya memancarkan cahaya terus terkena oleh sebuah kotak atau sebuah mobil, maka cahaya tersebut akan dipantulkan dan diterima oleh receivernya. Nah, setelah itu photoelektrik ini mengirim sinyal ke timer dan timer mendelay untuk menggerakkan dan menghubungkan motor tersebut. Jadi motor ini atau palang pintunya terbuka gitu. Nah, contoh lainnya ini push button. Logiknya itu relay dan outputnya itu sebuah lampu. Nah, untuk cara kerjanya bisa dilihat di sini. Nah, yang pertama tadi ada push button. Ketika push button tidak ditekan, berarti itu dalam keadaan normally open, keadaan terbuka gitu. Jadi pegasnya itu masih tidak ada tekanan gitu, tidak ada tekanan. Nah, ketika push buttonnya tadi ditekan, maka otomatis kontak yang ada ini akan mengenai bahan konduktor yang lain yang membuat kontak menjadi normally close atau jadi tertutup itu kontaknya, dan akan menghubungkan rangkaian dan lampu pun akan menyala gitu. Nah, karena rangkaian tadi interface, jadi rangkaian interface itu dapat diartikan sebagai rangkaian penghubung yang menghubungkan antar komponen yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dilakukan transfer data antar komponen-komponen tersebut. Nah, ini dapat dibangun atau dirancang dengan rangkaian perangkat keras dengan perangkat lunak atau program. Nah, yang kedua itu ada komunikasi serial. Dimana komunikasi serial itu ialah pengiriman data secara seri atau data dikirim satu persatu secara berurutan, sehingga komunikasi serial lebih lambat daripada komunikasi paralel. Nah, komunikasi serial dapat digunakan untuk menggantikan komunikasi paralel jalur data 8 bit yang dengan baik.
Nah, tentu saja pemakaian biaya yang lebih murah, namun dapat digunakan untuk menghubungkan dua peralatan yang sangat jauh. Misalnya pada kabel telepon gitu. Nah, untuk contohnya itu di sini ada sebuah gambar. Misalnya ini serial, data serial. Nah, data serial yang dimasukkan berarti ini tuh transmitter. Nah, ketika ini ember yang ini misalnya mempunyai datanya itu air misalnya tuh, ingin mengirim data ke ember lainnya misalnya gitu. Nah, berarti transmitter ini mengirim data dan diterima oleh ember yang lain. Ember ini tuh dikatakan sebagai receiver gitu. Jadi pengiriman datanya itu berupa air tadi. Nah, selanjutnya ada jenis komunikasi serial. Yang pertama itu ada sinkronus serial, yang kedua itu ada asinkronus serial. Nah, sinkronus serial itu adalah komunikasi di mana hanya ada satu pihak pengiriman atau penerima yang menghasilkan clock dan mengirimkan clock tersebut bersama-sama dengan data. Contoh penggunaan sinkronus serial terdapat pada transmisi data keyboard. Nah, contohnya itu ini. SSI interface. SSI itu serial synchronous interface. Nah, ini sebagai sensornya, ini sebagai controllernya. Jadi cara kerjanya itu seperti ini. Karena synchronous itu hanya salah satu saja yang mempunyai clock atau timernya. Nah, kita katakan controller ini dia mengirim tegangan ke suatu sensor bersamaan dengan clock tadi. Nah, ketika ini mengirim tegangan bersamaan dengan clock, maka output dari sensor ini akan mengirimkan data. Jadi bersamaan gitu dengan controller ketika mengirimkan tegangan dengan timer ini, maka interface sensor yang ini juga mengirimkan data ke suatu monitor yang ada di controller ini gitu. Nah, seperti itu. Terus yang kedua ada asinkronus serial, di mana asinkronus serial itu adalah komunikasi di mana kedua pihak atau pengirim dan penerima masing-masing menghasilkan clock, namun hanya data yang ditransmisikan tanpa clock. Agar data yang dikirim sama dengan data yang diterima, maka kedua frekuensi clock harus sama dan harus terdapat sinkronisasi. Nah, contoh asinkronus serial. Nah, di sini bisa dilihat cara kerjanya. Di sini bisa dilihat ada CLK ini sebagai clock. Di transmitter juga di transmitter mempunyai clock dan di receiver juga mempunyai clock untuk mengirimkan data. Tetapi di sini clock di sini itu jika rangkaian ini ingin bekerja, timer di sini itu harus sama frekuensinya antara receiver dan transmitternya. Frekuensinya harus sama. Nah, ketika sudah sama frekuensinya, maka data bisa dijalankan, difungsikan gitu. Nah, rangkaian ini juga, timer ini juga harus disinkronisasi terlebih dahulu agar frekuensinya sama gitu.
Nah, untuk mengirimkan contohnya ini kode ASCII, kode ASCII, karakter ASCII. Nah, mungkin itu poin-poin yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Arifah.